Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Sulikram, NIM 2032391. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas UAS Manajemen Mutu Pendidikan. Baik, materi pertama yaitu apa itu mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah tingkat kualitas yang penyelenggaraan pendidikan mencakup proses, hasil, dan dampaknya dalam mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Mutu pendidikan menunjukkan sejauh mana suatu sistem pendidikan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai-nilai moral. Adapun definisi umum dari mutu pendidikan, definisi umum mutu pendidikan adalah tingkat kualitas pendidikan yang menunjukkan kemampuan suatu sistem atau lembaga pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan secara efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, mutu adalah tingkat kualitas penyelenggaraan pendidikan yang menunjukkan kemampuan suatu sistem atau lembaga pendidikan dalam mengelola input, proses, dan output pendidikan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu dimensi mutu pendidikan. Di sini ada 4 macam, yaitu input, output, proses, dan outcome. Nah, input adalah mencakup peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana, dan prasarana, serta pembiayaan. Selanjutnya yaitu output, yaitu merupakan hasil langsung dari proses pendidikan seperti prestasi akademik dan non-akademik, keterampilan serta sikap dan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu proses, meliputi pelaksanaan pembelajaran, yaitu metode dan strategi mengajar, interaksi guru dan peserta didik, serta manajemen sekolah. Yang terakhir yaitu outcome, yaitu menunjukkan dampak jangka panjang pendidikan, yaitu kemampuan lulusan untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu perspektif mutu pendidikan. Nah, perspektif mutu pendidikan dibagi menjadi internal dan eksternal. Yaitu perspektif internal, yaitu menyoroti tanggung jawab kepala sekolah dalam menerapkan prosedur baku SOP, mengelola kurikulum dan sumber daya sekolah untuk perbaikan berkelanjutan. Sementara perspektif eksternal, fokus eksternal melibatkan kepuasan orang tua siswa terhadap layanan dan kecepatan penyerapan lulusan di dunia kerja, diukur melalui akreditasi dan umpan balik masyarakat. Integrasi perspektif. Nah, kedua perspektif saling melengkapi untuk mencapai mutu holistik dengan kepala sekolah sebagai penghubung melalui kepemimpinan efektif dan strategi berbasis data. Implementasi ini krusial di Indonesia untuk bersaing di global. Selanjutnya standar mutu pendidikan. Adapun 4 macam di sini, yaitu standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, standar prasarana yaitu mengatur ketersediaan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran. Nah, standar pembiayaan mengatur komponen dan besaran biaya pendidikan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan mengatur manajemen dan tata kelola satuan pendidikan agar berjalan efektif dan akuntabel. Standar penilaian pendidikan yaitu mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik secara objektif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.